Baik pemirsa PAL TV, untuk mengetahui kondisi terkini seperti apa kondisi banjir di Kota Prabu Muli. Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Anggi Perkasa yang akan menyampaikan laporan langsung dari Prabu Muli. Selamat sore rekan Anggi. Baik, bisa Ya, selamat dijelaskan sore seperti rekan apa Rara kondisi dan pemirsa terkini Politik. banjir di Prabu Muli? Ya, Rara, saat ini banjir di Kota Pramuli sudah mulai surut dan sudah mulai normal kembali. Dari debit air pun sudah turun, debit air Sungai Plekar. Begitu, Baik. Rara. Baik, mungkin bisa diceritakan ini kronologi terjadinya banjir ini pukul berapa mulai naik debit airnya, rekan Anggi? Kalau debit air mulai naik sejak kemarin, air hujan dari sore hingga pagi. Air mulai masuk rumah warga, mulai jam 1 malam masuk rumah warga. Begitu, Rara. Baik, lalu seperti apa dampak banjir terjadi dan berapa daerah yang terdampak ini? Kalau menurut data dari BPBD Kota Pamuli, dampak banjir berdampak dari 19 kelurahan desa dari 5 kecamatan di Kota Pramuli dan terdampak kurang lebih 4.000 rumah yang terdampak. Begitu, Lara. Baik, 4.000 rumah yang kurang lebih terdampak dari data BPBD sendiri. Lalu apakah warga ini akan mengungsi? Ada sebagian mengungsi Untuk data atau sementara itu. baik. Kalau mengungsi tidak, Rara. Karena banjir cuma sekali lewat gitu. Jadi Oh, warga bertahan di rumahnya. baik, artinya masih terbilang kondisi aman ya untuk warga, tidak perlu dievakuasi ataupun sebagainya. Lalu untuk pos pengamanan atau pos siap siaga dari personil BPD, apakah sudah disiapkan? Rekan Agi? BPBD menyiapkan sudah mempersiapkan personil dan mendirikan pos siaga banjir di 4 kelurahan dengan dilengkapi 4 unit perahu fiber. Begitu, Lara. Baik, artinya sudah Begitu, disiagakan dari pihak BPD sendiri, Lara. posko, dan juga perahu feeder ya. Baik, dari pantauan di lapangan, kira-kira ini dari informasi yang didapatkan dari Badan BPBD sendiri, banjir ini disebabkan gara-gara apa ini? Kalau menurut BPBD Kota Prabu Muli, banjir disebabkan selain intensitas hujan yang tinggi, karena meluapnya air Sungai Kelekar yang tidak bisa lagi menampung air yang terlalu banyak. Begitu, Lara. Baik, artinya karena memang curah hujan yang tinggi disertai juga debit air yang Sungai Kelekar sendiri cukup deras ya rekan Agia. Lalu langkah yang dilakukan pemerintah ini pasca terjadi banjir ini ataupun mengatasi banjir selanjutnya mendatang mungkin bagaimana rekan Anggi? Kalau langkah yang telah dilakukan pemerintah saat ini, pemerintah sudah memberi bantuan seperti makanan dan mie instan itu. Kalau untuk penanganan banjir, pemerintah sudah melakukan perbaikan gorong-gorong. Begitu, Lara. Baik, Di lalu rekan. beberapa Mhm. titik sudah dilakukan perbaikan. Baik, artinya dari pihak pemerintah sendiri sudah terjun langsung bersama masyarakat memberikan bantuan dan juga melakukan perbaikan sedikit demi sedikit ya rekan. Lalu tepat di belakang Anda nih, saya melihat dari layar monitor sendiri, eh, ambruknya jembatan di Muara II akibat luapan Sungai Kelekar. Mungkin bisa dijelaskan kronologinya seperti apa? Benar sekali, Lara. Jadi banjir kemarin juga sempat mengambrukkan jembatan yang berada di Jalan Tanggamus pada sore kemarin. Air yang deras membuat bangunan di bawah jembatan menjadi amblas dan saat ini tidak bisa dilalui. Begitu, Baik, Lara. apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut rekan Anggi? Saat terjadinya amblas jembatan,
sedang ada Babin Kamtibnas yang sedang melakukan monitoring debit air. Baik, artinya saat ambruknya jembatan itu, saat terjadinya itu ada petugas yang sedang mengecek Petugas langsung ya. Baik, lalu untuk ya. aktivitas warga ini pasca terjadinya ambruknya dari jembatan Muara II ini seperti apa? Lalu apakah ada jalan alternatif sendiri yang disiapkan dari pihak terkait? Kalau kalau untuk aktivitas saat ini jembatan tidak bisa dilalui, Lara. Tapi ada beberapa jalan alternatif dari Jalan Singgalang dan Jalan Simpang 4 Gunung Ibul bisa melalui dari situ. Namun agak memutar agak jauh. Begitu, Lara. Baik, artinya memang ada jalan alternatif dari selain jembatan Muara II ini sendiri untuk dapat dilintasi masyarakat dan juga untuk aktivitas mungkin agak sedikit terganggu ya. Bahwasanya agak memutar sedikit atau jalannya agak cukup jauh dari biasanya. Lalu untuk pemerintah sendiri, apakah sudah mengambil tindakan cepat untuk perbaikan jembatan sendiri? Untuk perbaikan jembatan tadi kita sudah coba wawancara Kepala Dinas PUPR dan segera akan diperbaiki. Begitu, Rara. Baik, artinya dari pihak PUPR sendiri sudah memberikan himbauan dan juga sudah memberikan bahwasanya keterangan ya bahwasanya akan segera diperbaiki dalam waktu dekat ini ya, rekan Anggi ya. Benar, Rara. Baik, terima kasih banyak rekan Anggi untuk informasinya dan semoga kami harapkan masyarakat yang ada di Prabumbuli khususnya bisa dalam kondisi aman dan juga dilindungi tentunya. Terima kasih rekan Anggi. Selamat sore.